Di video ini kita akan membahas bagaimana membuat program untuk menyalakan dan mematikan LED atau relay. Bagaimana caranya? Kita simak teman-teman semua. Pertama-tama kita pilih file, kemudian new, kemudian kita pilih STM32 project. Tuliskan MCU yang akan kita gunakan. STM32F103C8T6. Kemudian pilih salah satu di sini teman-teman. Klik next. Nama file latihan 1 tanggal 1 bulan 8 2024. Klik finish. Akan muncul tampilan interface dari IOC. Ini tidak perlu saya jelaskan ya teman-teman, karena di video-video sebelumnya sudah kami bahas tuntas terkait ini. Jadi saya langsung saja masuk ke sistem core, kemudian ke sistem saya aktifkan serial wire. Kemudian di RCC saya akan memaksimalkan speed clocknya ya maksudnya. Kemudian saya masuk ke clock configuration. Di sini saya setting ke maksimal 72 MHz. Kita enter. Klik OK. Kemudian kembali lagi ke pin out and configuration. Kemudian ke GPIO. Nah, di sini kita akan menjadikan pin tersebut menjadi input atau output. Nah, kita buka dulu skematik apa yang akan kita kontrol. Saya akan melakukan pengontrolan LED 15 dan LED 16. LED 15 ini terhubung ke label LED power. Kemudian LED 16 ini adalah indikator relay, yaitu dengan label relay fan. Coba kita lihat terhubung di pin berapa. Untuk LED power terhubung di PB0, kemudian relay fan di PA12. Oke, kita langsung setting PB0 kita jadikan menjadi GPIO output, kemudian PA12 kita jadikan GPIO output. Jika sudah selesai, kita masuk ke project, kemudian generate code. Ya, jadi apa yang tadi kita sudah konfigurasikan akan di generate menjadi kode program. Ini tidak perlu saya jelaskan teman-teman terkait dengan struktur pemrograman dari STM32Cube IDE. Teman-teman bisa melihat video-video kami sebelumnya. Ini sudah kita bahas tuntas teman-teman. Oke, baik. Kita langsung melakukan pemrograman. Ya, kita coding antara begin dan end. Sebelum kita menulis program, saya akan refresh kembali. Sebenarnya ini juga sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, teman-teman. Bagaimana akses digital output. Jadi di sini saya menggunakan library HAL GPIO, sintaknya adalah HAL underscore GPIO underscore write pin. Kemudian di dalamnya ada 3 parameter. Parameter yang pertama adalah GPIO X, yang kedua GPIO pin, yang ketiga adalah pin state. GPIO X ini adalah port yang akan kita gunakan, kemudian GPIO pin adalah pin yang terhubung dari device yang akan kita kontrol, kemudian pin state adalah kondisi output yang kita inginkan, high atau low. Penulisannya seperti ini teman-teman, sintaknya. Contoh, tadi kita akan melakukan pengontrolan di PB0. Jadi coba nanti kita PB0 kita akan nyalakan LED-nya. Berarti kita akan jadikan pin tersebut menjadi high. Untuk menjadikan pin tersebut menjadi high, ya, kita bisa tuliskan untuk pin state-nya adalah GPIO pin set atau dengan memberikan value 1.
Kita langsung tulis hal underscore GPIO underscore. Nah, di sini saya akan menggunakan fasilitas proposal template dengan cara kontrol spasi. Nah, akan muncul template-template proposal. Kemudian kita tulis saja write. Nah, muncul ya teman-teman. Nah, GPIO-X-nya, GPIO-B, kemudian pin-nya adalah pin 0, kemudian state-nya saya berikan 1. Oke. Kemudian untuk yang relay, hal underscore GPIO underscore, saya menggunakan proposal template lagi. Oke. Port A, kemudian pinnya pin 12, kemudian state-nya adalah 1. Oke. Nah, coba kita upload, tapi sebelum upload ya teman-teman, kita build project dulu ya. Apakah ada error? Oke, no error. Kemudian baru kita run. Oke. Oke, kita lihat hardware-nya teman-teman. Oke, kita lihat ya di sini teman, LED 15 nyala. Kemudian LED 16 atau relay fan-nya juga nyala. Abaikan display yang ada di sini karena di display yang di atas itu menggunakan shift register. Jadi kalau kita tidak program, kondisinya kadang ngacak teman-teman. Oke, sudah nyala teman-teman. Bagaimana kita nanti menjadikan LED tersebut menjadi blink gitu ya. Oke, baik. Di tutorial untuk menjadikan blink kita gunakan fasilitas delay. Oke. Seperti ini sintaknya. Kemudian ada satu parameter yaitu parameter delay. Nanti teman-teman di sini bisa menggantikan delay ini menjadi value. Delay ini memiliki waktu tunda yaitu dalam mili detik gitu ya teman-teman. Oke, baik. Kita di sini berikan delay hal kita berikan 1000. Kemudian biar cepat saya copy saja teman-teman. Tapi kalau Anda sedang belajar, jangan copy paste ya. Biasakan untuk menulis biar terbiasa. Sudah selesai, kita build project kembali. Memastikan tidak ada error, kemudian kita klik run. Oke, kita lihat. Nyala 1 detik, kemudian mati 1 detik. Oke, kita bahas teman-teman programnya. Jadi pada saat program dijalankan, maka microcontroller akan menjalankan program yang pertama, menyalakan LED di PB0, kemudian menyalakan relay di PA12. Setelah nyala mereka, maka microcontroller akan melakukan penundaan delay. Jadi maksud dari delay itu microcontroller itu muter-muter aja gitu ya, muter-muter aja, tidak melakukan eksekusi apa-apa. Kemudian setelah selesai 1 detik dia muter-muter gitu ya, baru dia akan melakukan eksekusi, mematikan LED, kemudian mematikan relay. Setelah dia mematikan, maka microcontroller membaca delay
ya, muter-muter lagi, nggak ngapa-ngapain, ya, baca program kosong. Setelah selesai, baru lagi kembali ke atas lagi, karena program yang kita buat ada di dalam well. Oke, baik, seperti itu teman-teman. Sebelum saya akhiri, saya akan jelaskan terkait dengan label. Ya, jadi selain kita langsung menulis pinnya, gitu ya, kita bisa menulis label, ya. Oke, baik, kita langsung masuk ke IOC-nya. Sini IOC-nya. PB0 ini kita berikan label dengan klik kanan, kemudian enter user label. Namanya adalah LED. Enter, kemudian klik kanan. Di sini relay underscore fan. Oke, contoh seperti itu ya. Kemudian masuk ke generate code. Oke, di sini coba saya hapus ya. Saya tulis kembali. How underscore GPIO underscore write. Oke, kemudian let GPIO port, kemudian let GPIO pin, kemudian kondisinya adalah 1, nyala ya. Kemudian hal relay kondisinya juga sama 1, nyala. Kemudian delay Oke, saya ambil ya 1000 aja ya. Kemudian saya copy kembali di atas 0 di sini saya buat 500 biar ada perbedaan dari yang awal. Nah, di sini saya menggunakan label, teman-teman. Enaknya kita menggunakan label adalah kita deklarasi di awal gitu kan. Kemudian kita pada saat coding menggunakan label. Jadi tidak lagi melihat-lihat skematik gitu ya. Oke, baik, coba kita build project. Kemudian kita coba upload. Nah, oke, ada perubahan ya, sama. Jadi kita bisa langsung menggunakan pin atau kita bisa langsung menggunakan label gitu ya. Cukup sekian tutorial kita teman-teman, nanti kita masuk ke tutorial yang selanjutnya.